يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh atau sejarah dari Bani Umayyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang surat-surat yang dilayangkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada para gubernur beliau dan juga pejabat-pejabat pemerintahan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kataba Umar ila ummalihi ya'muruhum bil khair wa yanhahum anisyar. Bahwa Umar bin Abdul Aziz melayangkan surat kepada para pejabat negara, memerintahkan mereka kepada kebaikan dan melarang mereka dari keburukan. Wa yubayyinu lahumul haqq wa yuwaddihuhu lahum wa yu'azzimuhum fima bainahu wa bainahum. Dan beliau menjelaskan kepada mereka ya tentang hak-hak, ya, kemudian menjelaskan pula kepada mereka besarnya tanggung jawab yang ada di tengah-tengah mereka. Wa yukhawwifuhum ya ba'sallahi wa intiqamah. Demikian juga beliau senantiasa mengingatkan kepada para pejabat tentang balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya. Hati-hati kalian dengan tanggung jawab kalian. Apabila kalian tidak bisa melaksanakan tugas kalian dengan amanah, maka bersiaplah untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini intisari dari surat-surat yang dilayangkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada para pejabat negara beliau. Baik, sekarang kita akan bacakan ya keteladanan-keteladanan yang diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau adalah sosok yang teladan ya, di mana keteladanan beliau ini dari berbagai sisi. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang bagaimana ketegasan beliau terhadap keluarga dan orang-orang terdekat beliau. Jadi seorang pemimpin itu harus dia memulai dari keluarganya terlebih dahulu. Ya, dia harus berupaya untuk meluruskan dan membina keluarganya terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian seorang pemimpin dia sibuk mengurusi rakyatnya, tapi kemudian dia tidak berupaya untuk membina keluarganya, membimbing keluarganya. Ya, atau dia membiarkan keluarganya, karib kerabatnya melakukan kezaliman di tengah-tengah masyarakat. Maka Umar bin Abdul Aziz ya, beliau sangat perhatian dengan keluarganya. Bahkan inilah yang menyebabkan Umar bin Abdul Aziz itu tidak populer di tengah-tengah pemerintahan Bani Umayyah atau di tengah-tengah keluarga besar Bani Umayyah. Ya, karena beliau tidak membiarkan adanya kezaliman yang dilakukan oleh keluarga Bani Umayyah. Baik, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala bahwa dahulu istri beliau Fatimah binti Marwan ini pernah mengeluhkan tentang kesibukan Umar bin Abdul Aziz mengurusi rakyatnya. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan dengan tegas kepada istrinya, inilah tanggung jawab saya sebagai seorang khalifah. Beliau meminta uzur tidak bisa memberikan perhatian kepada istrinya karena tanggung jawabnya. Lalu beliau memberikan pilihan kepada sang istri. Kalau memang engkau tidak sanggup dengan kondisi yang seperti ini, silahkan bagimu untuk kembali ke rumah orang tuamu. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala bahwa dahulu beliau mengatakan ya, dari Yaqub Al-Fasawi qala haddatsana Ibrahim bin Hisham bin Yahya qala haddatsani abi an jiddi qala kuntu ana wa ibnu Aba Zakaria ya bi babi Umar bin Abdul Aziz. Ya, diriwayatkan dari Yahya, beliau mengatakan bahwa aku dan Ibnu Abi Zakaria pernah berada di hadapan pintu Umar bin Abdul Aziz. Jadi pintu rumahnya Umar bin Abdul Aziz. Fasami'na bukaan, maka ketika itu kami mendengar suara tangisan. Jadi ini pengawal-pengawalnya Umar bin Abdul Aziz mendengar suara tangisan dari dalam rumah.
Fakila khayyara amirul mu'minin imra'atahu baina an tuqima fi manziliha wa ala haliha wa a'lamaha annahu qad syugila bima fi unukihi anin nisa. Maka ketika itu ada yang mengatakan bahwa Amirul Mukminin saat itu, apa yang menyebabkan tangisan itu keluar dari rumah beliau? Karena Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz telah memberikan pilihan kepada istri beliau. Ya. Apakah istrinya itu berkenan untuk tetap tinggal di rumahnya dan berada dalam kondisinya yang sederhana, dan beliau juga kabarkan kepada sang istri bahwa beliau akan sangat sibuk ya mengurusi urusan rakyatnya yang ada di pundak beliau. Beliau mengurusi apa yang ada di pundak beliau berupa tanggung jawab kepada rakyatnya, anin nisa, sehingga mungkin kurang perhatian beliau kepada istri beliau. Wa baina an talhaqa bi manzili abiha, dan sang istri pun diberi pilihan ya menerima kondisi Umar sebagai khalifah yang harus mengurusi rakyatnya, mencurahkan perhatiannya kepada rakyatnya sehingga perhatiannya kepada istri itu berkurang, atau silahkan bagi dia untuk kembali ke rumah sang bapak. Qala fabakat jawariha, maka kemudian istrinya pun menangis ya, karena ini pilihan yang berat ya. Suaminya merasa bahwa dia punya tanggung jawab untuk mengurusi rakyat, sehingga wajar kalau perhatiannya kepada istri berkurang. Fabakat, maka ini menyebabkan sang istri menangis. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ya, beliau itu sampai kekurangan harta. Ya, karena hartanya dipakai ya oleh beliau ya untuk bersedekah, bahkan gajinya tidak terlalu besar ketika itu. Ya, sehingga ketika beliau ingin membeli anggur, beliau meminta kepada sang istri. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Amir ad-Du'abi dari Aun bin Mu'tamir, beliau mengatakan anna Umar bin Abdul Aziz qala limra'atihi. Suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada istrinya, indaka dirhamun ashtari bihi inaban, ya, ashtari bihi inaban. Suatu ketika Umar mengatakan kepada istrinya, apakah engkau memiliki sekeping dirham yang dengannya aku bisa membeli anggur? Qalat la, maka istrinya mengatakan tidak. Qala fa indaka fulus, apakah engkau memiliki fulus? Ini fulus ini uang yang lebih kecil daripada dirham. Qalat la, maka istrinya mengatakan tidak, wahai Amirul Mukminin. Anta Amirul Mukminin wala taqdiru ala dirham. Engkau seorang Amirul Mukminin tapi kau enggak punya satu dirham pun untuk membeli anggur. Jadi istrinya mempertanyakan status suaminya. Kamu ini Amirul Mukminin, wilayah kekuasaanmu ya membentang ya dari Afrika sampai ke India, tapi engkau tidak memiliki sekeping uang pun untuk membeli anggur. Qala, maka apa jawaban Umar? Hadza ahwanu min mu'alajatil aghlal fi jahannam. Wahai istriku, sesungguhnya tidak punya satu keping dirham di dunia itu lebih ringan daripada nanti aku harus menghadapi ya belenggu-belenggu api neraka jahanam. Ya, jangan terlalu dibesar-besarkan. Kita nggak punya satu dirham untuk beli anggur, ya itu kondisinya ringan. Ya, daripada kita punya uang kemudian kehidupannya bermewah-mewahan, tapi nanti di akhirat kita harus menghadapi belenggu-belenggu dari neraka jahanam. Ya. Dan sebagaimana kita katakan tadi, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bahwa demi menegakkan keadilan, Umar bin Abdul Aziz harus berhadapan dengan karib kerabatnya sendiri dari Bani Umayyah. Ya, sebelum eranya Umar bin Abdul Aziz, ya Bani Umayyah itu hidup dengan begitu mewah. Mereka mengambil harta-harta untuk kepentingan mereka, tapi di masa Umar bin Abdul Aziz semuanya di stop. Ya, dibagikan secara merata kepada masyarakat, kepada rakyat. Maka ini menimbulkan keluhan di tengah-tengah Bani Umayyah. Seret ini ya, kok ketika Umar naik jadi khalifah kok keuangan kita seret, nggak seperti biasanya. Maka kemudian mereka mengadu kepada salah seorang bibi mereka, yaitu Fatimah binti Marwan. Ya, Fatimah binti Marwan. Diriwayatkan ya, qala al-Laitsu bada Umar bin Aziz bi ahli baitihi. Maka Umar bin Aziz beliau mulai menegakkan keadilan di tengah-tengah keluarganya. Fa akhadha ma bi aidihim. Mulailah Umar bin Aziz mengambil harta-hartanya Bani Umayyah yang dahulu diambil dengan cara yang zalim. Wa samma amwalahum madzalim. Kemudian Umar menamakan bahwa harta-harta ini adalah harta-harta dari kezaliman. Fa fazi'at Banu Umayyah ila ammatihi Fatimah binti Marwan. Maka kemudian Bani Umayyah pun ya mengadukan apa yang dilakukan oleh Umar. Umar menyita harta-harta mereka
Maka kemudian diadukan kepada Fatimah binti Marwan. Fa'arsalat ilaihi inni qad aani amrun. Ya. Maka kemudian Fatimah binti Marwan, bibinya Umar, mengirimkan utusan. Ya, mengirimkan utusan bahwa dia ingin bertemu. Ada masalah yang ingin aku sampaikan, wahai Amirul Mukminin. Fa'atathu Lailah. Maka kemudian di malam hari datanglah Fatimah binti Marwan, sang bibi, menghadap kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Fa'anzalaha an dabbatiha. Maka kedatangan Fatimah pun disambut oleh Umar bin Aziz. Beliaulah yang mempersilahkan sang bibi untuk turun dari hewan tunggangannya. Jadi beliau menghormati kondisi keadaan sang bibi. Ya, dia menghormati sang bibi ya. Fatimah binti Marwan ini saudara perempuan dari bapaknya Umar, yaitu Abdul Aziz bin Marwan. Qala falamma akhadat majlisaha qala ya ammah anti aula bil kalam. Maka ketika sang bibi telah duduk, beliau persilahkan untuk duduk, ya, beliau mengatakan kepada sang bibi, wahai bibiku, engkau lebih utama untuk menyampaikan ucapanmu terlebih dahulu. Qalat takallam ya Amirul Mukminin. Maka kemudian sang bibi mengatakan, engkaulah yang berkata-kata terlebih dahulu, wahai Amirul Mukminin. Jadi sang bibi dia menunjukkan adab ya di hadapan seorang Amirul Mukminin. Dia tahu bahwa Umar ini memang keponakannya, tapi sekarang dia menjabat sebagai pemimpin kaum muslimin, pemimpin tertinggi dari kaum muslimin. Maka ketika itu dia mengatakan kepada Umar, ya, engkau dululah yang berbicara wahai Umar. Qala, ya, Umar sudah mengetahui apa maksud dari kedatangan sang bibi. Bahwa bibinya meminta agar Bani Umayyah kembali diberikan privilege sebagaimana di masa kekhilafahan sebelumnya. Harta-harta mereka yang disita oleh Umar, ya, diminta untuk dikembalikan. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan falam yab'athu ya adaban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sebagai adab. Waqtara lahu ma indah fataraka lahum nahran syurbuhum sawa. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam telah memilih, ya, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau telah meninggalkan sebuah sungai di mana orang-orang meminum air dari sungai tersebut dengan keadaan yang sama. Artinya semua diberikan akses untuk meminum sungai tersebut. Ya, meminum air dari sungai tersebut. Artinya pemerataan kesejahteraan. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam harta itu dibagi-bagikan, ya, dibagi-bagikan kepada semua. Thumma qama Abu Bakar fatarakan nahra ala halihi. Kemudian bangkitlah Abu Bakar sebagai khalifah dan dia tetap membiarkan sungai tersebut seperti kondisinya, seperti di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya tetap dalam keadaan yang sama, pemerataan keadilan. Thumma Umar fa amila amala sahibihi. Kemudian Umar, ya, Umar telah melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh temannya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Thumma lam yazal an-nahru, ya, yashtaqu minhu Yazid wa Marwan wa Abdul Malik wal Walid wa Sulaiman. Ya, kemudian air sungai itu pun diminum oleh Yazid, oleh Marwan, oleh Abdul Malik dan Al-Walid dan Sulaiman, hatta afdal amru ilayya. Sampai kemudian kepemimpinan itu berada di tanganku. Waqad yabisa nahru al-a'zam. Maka sungai yang besar tadi telah kering airnya, disedot oleh Bani Umayyah. Walan yarwi ya ahluhu hatta yauda ila makana alaih. Maka orang-orang pun tidak bisa lagi meminum air dari sungai tersebut. Jadi ibaratnya Umar ingin mengembalikan kondisi Baitul Mal itu seperti yang ditinggalkan oleh salafus saleh, oleh pendahulu-pendahulunya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ya. Tidak seperti yang dilakukan oleh Khalifah Bani Umayyah yang mengambil Baitul Mal, harta dari Baitul Mal untuk kepentingan mereka sendiri. Maka aku ingin mengembalikan itu semua pada posisi sebelumnya, wahai bibiku. Qalat, maka bibinya paham. Ya, bibinya paham dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Aziz. Beliau mengatakan, hasbuk, cukup wahai Umar, falastu bidzakiratil laka syai'a. Maka kata beliau, tidak ada yang perlu aku bicarakan kepadamu, aku sudah paham. Ya, aku sudah paham apa yang kau inginkan. Farajaat, ya, fa'ablaghathum kalamah. Maka kemudian kembalilah Fatimah binti Marwan, dia menemui keluarga besar Bani Umayyah
lalu dia sampaikan apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kita bisa melihat ya bagaimana ketegasan beliau kepada Bani Umayyah. Bahkan inilah yang dikatakan oleh sebagian sejarawan yang menyebabkan bahwa Umar bin Abdul Aziz wafat dalam keadaan diracun oleh keluarganya sendiri. Ya, mereka tidak ingin agar Umar bin Abdul Aziz ini memegang kekuasaan dalam waktu yang lama. Makanya beliau itu cuma 2 tahun saja. Ya, karena kering ya keuangan Bani Umayyah, ya klan-klan Bani Umayyah kering ya ketika semua harta-harta mereka dan sumber-sumber keuangan mereka yang sebenarnya adalah ilegal secara syar'i itu diputus semua oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, kemudian juga Umar bin Abdul Aziz ya, beliau menawarkan kepada keluarga besar Bani Umayyah ya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada dialog yang menarik disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala bahwa beliau pernah mengumpulkan Bani Umayyah, kemudian memerintahkan mereka atau menawarkan mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, anna Umar bin Abdul Aziz jalasa fi baitihi wa indahu asyrafu Bani Umayyah. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz berada di rumahnya, beliau duduk di rumahnya dan di sekitar beliau ada orang-orang mulia dari Bani Umayyah. Faqala atuhibbuna an uwalli kulla rajulin minkum ya jundan min hadhil ajnad. Tidakkah kalian ingin wahai Bani Umayyah, aku jadikan setiap dari kalian menjadi komandan pasukan ya dari pasukan-pasukannya kaum muslimin. Ya, artinya dia tawarkan jihad. Ya, kita terlahir di muka bumi ini sebagai pemimpin kaum muslimin. Maka maukah kalian aku jadikan sebagai komandan perang? Berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu rajulun minhum, lima ta'ridu alaina ma la taf'aluh. Kemudian ada seorang di antara mereka yang bersuara kritis, dia katakan, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menawarkan sesuatu yang tidak kau kerjakan? Engkau sendiri berada di sini tidak kemudian berjihad, ya, memimpin pasukan." Maka kemudian kata Umar bin Abdul Aziz kepada orang tersebut, "Tarawna ya bisati hada inni la'alamu annahu yasiru ya ila bila." Ya. Coba kalian lihat permadaniku ini. Sesungguhnya aku mengetahui bahwa permadani ini lama kelamaan dia akan memudar, akan usang. Wa inni akrahu an tudannisuhu alayya bi arjulikum. Ya. Dan aku tidak suka bahwa permadani ini kemudian dikotori oleh kalian ya dengan kaki-kaki kalian. Fa kaifa uwallikum dini? Maka bagaimana mungkin aku kemudian mewakilkan agamaku kepada kalian, menyerahkan urusan agamaku kepada kalian. Maksud Umar begini ya, aku itu punya karpet yang aku ingin jaga agar tidak terkotori. Aku tidak suka bahkan ketika kaki-kaki kalian naik ke karpet ini kemudian dia menjadi usang, aku nggak suka. Apalagi masalah agamaku. Aku sebagai khalifah kemudian aku menyerahkan urusan ini kepada kalian. Ya, apa nanti jadinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, walikum a'radul muslimin, ya. Wa absyarahum wa tahkumani fihim. Tahkumuna fihim. Bagaimana mungkin aku kemudian menyerahkan kepada kalian kehormatan kaum muslimin? Ya. Kemudian aku serahkan urusan mereka kepada kalian lalu kalian menjadi hakim di tengah-tengah mereka. Hayhata. Sekali-kali tidak, kata Umar bin Abdul Aziz. Ya, kalau beliau berangkat jihad kan otomatis yang ngurus negara adalah Bani Umayyah. Dan beliau tahu bagaimana Bani Umayyah sebelumnya, mereka banyak mengambil harta kaum muslimin tanpa dengan cara yang zalim. Qala lima, kemudian mereka mengatakan, karib kerabatnya mengatakan, lima ya amalana qarabah ya amalana haq. Maka kemudian kata Bani Umayyah kepada Umar bin Abdul Aziz, kenapa engkau tidak mau menyerahkan kekuasaan kepada kami? Ya, bukankah kita memiliki hubungan kekerabatan wahai Umar? Amalana haq, bukankah kami memiliki hak untuk memegang tampuk pemerintahan? Qala ma antum wa aqsa rajulin minal muslimin indi fi hadal amri illa sawa, ya, illa rajulun habasahu anni tulu syuqqatin. Kemudian beliau mengatakan, ya, tidaklah kalian dan kaum muslimin yang datang dari tempat yang terjauh dalam masalah kepemimpinan ini melainkan sama kesempatannya.
Ya, jadi aku memandang bahwa siapapun itu yang penting dia soleh dan amanah, walaupun bukan termasuk dari Bani Umayyah, dia memiliki kesempatan yang sama untuk memegang amanah kepemimpinan. Kecuali memang orang yang tidak aku ketahui. Ya, kalau orang aku nggak tahu, nggak mungkin kemudian aku berikan amanah kepadanya. Tapi orang yang aku ketahui, aku kenal kepribadiannya, aku kenal bagaimana track recordnya. Ya, walaupun dia bukan dari Bani Umayyah, maka dia berkesempatan untuk aku jadikan sebagai pejabat negara. Ya, ini ketegasan Umar bin Aziz kepada keluarga beliau. Demikian juga kita bisa melihat keteladanan Umar bin Abdul Aziz dalam menjalani pemerintahan. Ya, beliau dikisahkan bahwa ada orang yang bermimpi, ya, bertemu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, dia bertemu Abu Bakar, bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Lalu kemudian di hadapan tiga sosok yang mulia ini ada dua orang yang sedang bermusuhan, sedang bertikai. Ada hal yang mereka pertikaikan, dan di tengah-tengah orang yang bertikai itu ada Umar bin Abdul Aziz. Ya, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, anna rajulan jaa ila Umar bin Abdul Aziz faqala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naum. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naum. Sesungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku. Wa Abu Bakar an yamini wa Umar an shimali. Ya, kemudian aku melihat ada Abu Bakar As-Siddiq di kanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Umar bin Khattab. Fa idza rajulani yahtasiman. Kemudian di hadapan mereka ada dua orang laki-laki yang sedang bertikai. Wa anta baina yadayh, dan engkau berada di hadapan keduanya. Jadi ada orang, ya, ada majelis Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, lalu ada orang yang bertikai, engkau kemudian berada di hadapan orang yang bertikai tersebut. Faqala laka, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadamu, ya Umar, idza amilta fa'mal bi amali hadain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, apabila engkau beramal, engkau memutuskan sesuatu, maka putuskanlah sebagaimana apa yang diputuskan oleh kedua orang ini. Artinya tirulah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu, wahai Umar. Ya, fastahlafahu billah, ya la ra'ait. Maka setelah dia menceritakan mimpinya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala menyuruh orang tadi bersumpah. Bersumpahlah bahwa demikian yang kau lihat dalam mimpimu. Bahwa itu benar-benar kau lihat dalam mimpimu. Fahalafa lahu fabaka. Maka kemudian orang tadi itu bersumpah, demi Allah, aku melihatnya dalam mimpiku, wahai Umar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadamu, ketika engkau memimpin, maka hendaknya engkau memimpin sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fabaka. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz pun menangis. Berat, ya, berat beliau, ya. Seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada beliau, ya, untuk menjadi pemimpin sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demikian juga beliau mengatakan kepada rakyatnya, ya. Umar bin Aziz pernah mengatakan kepada rakyatnya, "Lau aqamtu fikum khamsina aman, mastakmaltu fikumul adl." Wahai rakyatku, apabila aku memerintah di tengah-tengah kalian selama 50 tahun, maka aku tidak akan bisa menyempurnakan keadilan di tengah-tengah kalian. Jadi beliau mengakui kelemahan beliau sebagai seorang pemimpin, ya. Walaupun beliau berupaya semaksimal mungkin, tapi pasti ada kekurangan-kekurangan dalam pemerintahan beliau. Ini suatu hal yang perlu disadari oleh setiap pemimpin, ya. Anda tahu diri, ya, sebagai seorang pemimpin itu tidak mudah untuk menegakkan keadilan pada setiap kondisi. Maka akui saja bahwa ada kondisi-kondisi di mana Anda tidak bisa menjadi seorang yang adil dengan sempurna. Qala inni la uridul amra min amril amah. Sesungguhnya aku ingin mengurusi urusan kalian secara umum. Fa akhafu alla tahmilahu qulubuhum. Hanya saja aku mengkhawatirkan kalian tidak bisa menerima, hati-hati kalian tidak bisa menerima keputusanku. Ya fa akhruja ma'hu tama'an min tama'id dunya. Dan aku khawatir pula keputusanku akan keluar bersama dengan ketamakanku terhadap dunia. Jadi beliau, walaupun penilaian para ulama menunjukkan beliau adalah seorang pemimpin yang sangat adil, tapi beliau
mengakui ya bahwa banyak sekali kekurangan yang terjadi di tengah-tengah pemerintahan beliau. Demikian juga beliau berusaha untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Kita hidup di masa banyak sekali para pejabat-pejabat negara, aparat-aparat negara yang mereka menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi mereka. Ya, bahkan satu hal yang biasa ya di tengah-tengah kita, mereka menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Bahkan untuk bukan pribadi mereka saja, apalagi pribadi keluarganya, ya kerabatnya, semuanya menggunakan fasilitas negara. Ya, bahkan untuk hobi-hobinya saja ya dikeluarkanlah uang dari uang negara. Subhanallah. Coba kita perhatikan bagaimana Umar bin Abdul Aziz dalam memanfaatkan fasilitas negara. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Yahya bin Hamzah haddatsana Amr bin Mujahir anna Umar bin Abdul Aziz kana tusraju alaihi asy-syam'ah. Diriwayatkan oleh Amr bin Muhajir bahwa dahulu Umar bin Abdul Aziz ya beliau menyalakan lilin. Ya, menyalakan lilin maka fi hawaijil muslimin. Ya, beliau punya lilin yang dinyalakan ketika beliau menyelesaikan kebutuhannya kaum muslimin, bikin surat ya atau membaca surat-surat aduan dari masyarakat. Ya, beliau menyalakan lilin yang merupakan fasilitas negara. Beliau pergunakan itu karena memang negara menyediakan lilin agar beliau bisa membaca surat-surat dari rakyatnya. Qala fa idza faragha atfaha wa asraja alaihi sirajah. Kalau sudah selesai tugas negaranya, beliau matikan lilin tadi. Beliau matikan lilin tersebut, wa asraja alaihi sirajahu. Kemudian beliau menyalakan pelitanya sendiri yang dikeluarkan dari uangnya sendiri. Yang dikeluarkan dari uangnya sendiri. Kenapa? Sudah selesai tugas negara ya, sudah ini lilin buat tugas negara. Begitu selesai tugas negara, setelah dibaca, dimatiin lilinnya, lalu beliau pun menyalakan pelita yang beliau biayai dengan uang beliau sendiri. Subhanallah ya. Ini Umar bin Abdul Aziz. Bagus ini kalau kisahnya Umar ini kita bacakan ya di tengah-tengah aparat negara ya, agar negara kita ini bisa dijalankan oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang meneladani Umar bin Abdul Aziz. Coba lihat, dia berupaya agar ya fasilitas negara itu tidak dipergunakan ya di luar kepentingan negara. Subhanallah. Kemudian juga walaupun beliau seorang khalifah ya, beliau tidak mau menyulitkan ya. Beliau punya seorang asisten. Asisten ini yang mengganti minyak ketika beliau harus bekerja lembur malam ya, lembur di malam hari menyelesaikan pekerjaan beliau. Ada asistennya yang menggantikan mengisi kembali minyak ya untuk pelita beliau di malam hari. Tapi suatu ketika asistennya itu tertidur dalam keadaan Umar masih membutuhkan pelita. Ya. Apakah kemudian Umar membangunkan asistennya tadi atau pembantunya tadi, isi ini, lampu kita sudah mau mati karena minyaknya habis? Enggak, itu bisa beliau lakukan sendiri, maka beliau lakukan sendiri. Dia biarkan asistennya tertidur. Dikisahkan oleh Raja bin Haywah, dia mengatakan, ma akmala muru'ata abik. Suatu ketika Raja bin Haywah mengatakan kepada putranya Umar yang bernama Abdul Aziz, ya, alangkah sempurnanya muru'ah bapakmu. Ya. Qala samartu indah. Ya, fa asya as-siraj wa ila janibihi wasifun nam. Dulu aku pernah bergadang bersama beliau. Ya, mengerjakan tugas-tugas negara bersama Umar. Fa asya as-siraj. Ya, maka kemudian pelita atau lampu minyak yang kami pakai itu sudah mulai meredup. Minyaknya habis. Wa ila janibihi wasifun nam. Ketika itu pembantu beliau sudah tertidur karena mereka ini kerja sampai larut malam memikirkan rakyat ya, bermusyawarah. Nah, ketika itu posisinya Raja bin Haywah itu adalah tamu. Dia diundang oleh Umar bin Aziz untuk membicarakan masalah kenegaraan ya. Dia akhirnya bergadang malam bersama Umar bin Abdul Aziz. Lampunya meredup. Kemudian Umar pun ketika itu beliau bangkit ya, beliau mengatakan atau Roja mengatakan, wah ini lampu kita sudah hampir padam. Ya ala unabbihuhu,
tidakkah engkau ingin agar aku bangunkan saja pembantumu agar dia menambah minyak pada pelita kita? Faqala la da'hu. Maka coba apa kata Khalifah Umar bin Aziz? Biarkan saja, biarkan saja. Qala qultu ana akum. Maka kemudian kata Roja bin Haywa, biarkan aku yang bangkit, biarkan aku yang mengisi kembali minyak ini. Qala la laisa min muru'atir rajuli istikhdamuhu dhaifah. Maka kata Umar bin Aziz, ya bukanlah muru'ah seseorang itu minta dilayani oleh tamunya. Ini rumahku, kamu tamu di sini. Masa kamu yang kemudian mengambil minyak dan mengisi pelita ini? Faqama ya ila battati Zaid. Maka kemudian bangkitlah Umar, ya dia mengambil botol minyak, fa aslahi siraj thumma raja. Kemudian dia memasukkan atau dia perbaiki lampunya tadi sehingga dia menyala dengan baik lagi, thumma raja. Kemudian dia kembali. Faqala qumtu ana wa Umar, ya qumtu ana wa Umar bin Aziz wa raja'tu wa ana Umar bin Abdul Aziz. Maka dia mengatakan, ketika aku bangkit dari tempatku, aku adalah Umar bin Abdul Aziz, dan ketika aku kembali, aku adalah Umar bin Abdul Aziz. Artinya beliau tidak ingin menyulitkan pelayan beliau, ya. Ngapain aku bisa melakukan ini? Ngapain aku kemudian membangunkan pengawalku hanya untuk urusan yang sangat sederhana? Demikian juga beliau mengurangi jatah pengawal-pengawal beliau. Ya, beliau memiliki banyak sekali pengawal. Ya, di dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Hakim bin Umar, beliau mengatakan kana li Umar 300 harasi wa 300 surti. Dulu Umar itu memiliki 300 pengawal dan 300 pasukan khusus. Jadi total ada 600 pasukan khusus yang menjaga Umar bin Abdul Aziz. Ini jumlah yang sangat banyak. Qala fa syahidtuhu yaqulu li harasihi. Maka aku bisa menyaksikan, ya aku menyaksikan sendiri dia mengatakan kepada para penjaganya, para pengawalnya, inna li ankum bil qadari hajizan wa bil ajali harisan. Sesungguhnya kalian tidaklah bisa mencegah takdir Allah Subhanahu wa taala dan menjagaku dari ajalku. Artinya walaupun banyak pengawalnya, kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau dicabut nyawanya, maka pengawalnya tidak bisa berbuat apapun. Man aqama minkum falau asyratu dananir wa man syaa falyulhiq bi ahlihi. Maka barang siapa di antara kalian yang masih ingin bekerja menjadi pengawalku, maka dia akan mendapatkan 10 dinar, dan barang siapa yang ingin kembali kepada keluarganya, maka silahkan bagi dia kembali kepada keluarganya. Ya, artinya beliau sebetulnya tidak mau dikawal. Tapi karena protokoler kerajaan seperti itu bahwa khalifah harus dikawal, ya sudah. Kalau kalian ingin tetap mengawalku, gaji kalian 10 dinar. Kalau tidak, silahkan bagi kalian untuk kembali ke rumah-rumah kalian. Ketika memikirkan kepemimpinan beliau sebagai seorang khalifah, ya Umar itu sering sekali menangis. Diriwayatkan dari istri beliau Fatimah, ya suatu ketika kata beliau, annaha dakhalat alaihi fa idza huwa fi musallah yaduhu ala khaddihi sa'ilatun damu'uhu. Suatu ketika kata Fatimah, beliau masuk menemui suaminya Umar bin Abdul Aziz. Saat itu Umar bin Abdul Aziz sedang berada di tempat sholatnya. Dia letakkan tangannya di pipinya dalam keadaan air mata mengalir dengan begitu deras. Fakultu, ya Amirul Mukminin, ya ali syai'in hadath. Maka kemudian aku bertanya kepada suamiku, wahai Amirul Mukminin, apakah ada sesuatu yang terjadi? Kenapa engkau menangis? Qala ya Fatimah. Maka Umar mengatakan kepada sang istri, ya Fatimah, wahai Fatimah istriku, inni taqallattu amra ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku telah terikat dengan urusan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang khalifah. Beliau diberikan amanah untuk mengurusi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatafakkartu fil fakiril ja'i wal maridil dha'i wal ari al majhud wal madlum al maqhur wal gharibul ma'sur wal kabir wadil iyali fi aqtaril ard. Umar mengatakan, wahai istriku, sesungguhnya
Aku telah terikat dengan perkara umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan urusan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku memikirkan orang-orang fakir yang lapar, orang-orang yang sakit dan tidak memiliki apapun, orang-orang yang tidak punya pakaian, orang-orang yang terdolimi dan tertindas, orang-orang yang terasing, dan orang-orang yang menjadi tawanan. Demikian juga aku memikirkan orang-orang yang sudah lanjut usia dan orang-orang yang memiliki tanggungan keluarga di segala penjuru bumi. Fa'alimtu anna rabbi sayas'aluni anhum. Dan aku menyadari bahwa Rabbku akan meminta pertanggungjawaban tentang diri mereka. Wa anna khasmahum dunahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti yang akan menjadi pembela mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhashitu alla tathbut ali hujjatun inda khusumatihi. Maka aku khawatir kalau aku tidak bisa melakukan pembelaan apapun terhadap diriku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farahimtu nafsi, maka kemudian aku mengasihani diriku sendiri. Fabakahit, inilah yang menyebabkan aku menangis. Jadi beliau khawatir nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah beliau telah bersikap adil dan memenuhi amanah terhadap rakyatnya. Dan beliau tahu resikonya bahwa nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya akan menjadi pembela umatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini tentang bagaimana keteladanan beliau ya sebagai seorang pejabat negara. Ya, beliau tidak menggunakan fasilitas negara semaunya, mumpung dia masih jadi pejabat, mumpung dia masih pegang kekuasaan, tidak. Beliau sangat khawatir menggunakan sesuatu yang bukan merupakan haknya. Kemudian juga keteladanan beliau dalam kezuhudan banyak sekali ya kita bisa dapatkan dalam biografi beliau. Beliau sering sekali mengingatkan tentang kematian. Diriwayatkan dari Jarir dari Mughirah bahwasanya Umar Al-Khattab radhiyallahu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala pernah berkhutbah. Beliau mengatakan, wallahi inna abdan laisa bainahu wa baina Adam abun illa qad mat. Kata beliau, demi Allah, sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun ya yang antara dirinya dengan Adam ya yang tidak ada seorang pun yang memiliki ayah di antara dirinya dengan Adam alaihissalam illa qad mat, kecuali ayah-ayah itu telah meninggal dunia. Jadi antara kita, nasab kita antara kita ya dengan Nabi Adam alaihissalam itu banyak ya. Nah, mereka ini semua telah meninggal dunia. Paling yang masih hidup bapak kita atau kakek kita, tapi di atasnya sudah meninggal dunia. Qala la mu'raqun lahu fil maut, maka ini menunjukkan bahwa kita memiliki urat kematian. Ya, kalau leluhur Anda ya bapak dari kakek Anda sudah meninggal ke atas sampai dengan Adam alaihissalam telah meninggal dunia, maka Anda pun akan meninggal. Ya. Dan orang-orang pun meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz walaupun dia menempati posisi sebagai seorang khalifah, beliau adalah orang yang paling zuhud. Malik bin Dinar dikenal sebagai seorang yang zuhud di tengah-tengah kaum muslimin di masa itu. Ya. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar bahwa beliau mengatakan, annasu yaquluna anni zahidun. Orang-orang mengatakan bahwa aku adalah orang yang zuhud. Qala innama zahidu Umar bin Abdul Aziz alladhi atathu dunya fatarakaha. Orang-orang mengatakan bahwa Malik bin Dinar, yakni aku, ya, adalah orang yang zuhud.
Hanya saja orang yang zuhud, yang sejati, yang hakiki itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena dunia telah datang kepadanya, lalu dia tinggalkan dunia tersebut. Ya, maksudnya ada orang yang memang dia tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sehingga hidupnya itu zuhud. Berbeda dengan Umar bin Abdul Aziz, dia adalah khalifah, orang yang paling berkuasa di muka bumi. Tapi dia tinggalkan dunianya ya demi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang yang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan beliau hanya memiliki sedikit pakaian. Ya, jangan dibayangkan walaupun beliau seorang khalifah, ya beliau bergelimang dengan pakaian-pakaian yang indah, tidak. Disebutkan oleh Maimun bin Mihran, ya, aqamtu inda Umar bin Aziz sittata ashhur. Aku pernah tinggal bersama Umar bin Abdul Aziz selama 6 bulan. Ya, ma ra'aituhu ghayyara rida'ah. Aku tidak pernah melihat beliau mengganti ridanya. Jadi pakainya itu saja, ya, cuci kemudian pakai lagi, cuci kemudian pakai lagi. Karena yaksilu minal jum'ati ilal jum'ah. Dan beliau ketika itu mandi, ya, dari hari Jumat ke hari Jumat selanjutnya. Jadi mandinya 1 pekan sekali. Ya, dan jangan dibayangkan kehidupan mereka seperti di Indonesia, ya. Kalau di musim dingin memang tidak perlu bagi seseorang untuk mandi, dan memang kehidupan di sana tidak menyebabkan seseorang itu mudah berkeringat dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, sehingga walaupun 1 minggu sekali dia tidak mandi itu tidak memudaratkan. Jangan bayangkan seperti Anda di Indonesia yang tinggal di negeri tropis, ya, 1 hari nggak mandi saja aromanya semerbak. Tapi mereka yang tinggal di daerah Timur Tengah tidak memerlukan mandi kecuali hanya seminggu sekali. Qala wa yabina bi syai'in min za'faran. Ya, ketika beliau mandi, maka beliau pun menggunakan parfum dari sedikit za'faran. Jadi bukan artinya beliau hidup dengan begitu glamor, tidak, ya. Kemudian disebutkan pula oleh Imam Adz-Dzahabi anna Umar bin Abdul Aziz shalla bihimul jum'ah. Thumma jalasa wa alaihi qamisun ya marqu'ul jaib min baini yadayhi wa min khalfihi. Ya, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz beliau menghadiri salat Jumat. Ya, kemudian beliau duduk di hadapan kaum muslimin. Ya, wa alaihi qamisun, thumma jalas, kemudian beliau duduk, thumma jalas wa alaihi qamisun marqu'ul jaib. Dan ketika itu beliau menggunakan sebuah gamis, ya, sebuah qamis yang bertambal, ya, min baini yadayhi wa min khalfi, di bagian depan dan di bagian belakangnya. Baju seorang khalifah, ya, penuh dengan tambalan. Faqala lahu rajulun ya amiral mu'minin innallaha qad a'taq, ya, falau labist. Maka ada seseorang yang mengatakan, wahai amiral mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan harta kepadamu. Alangkah baiknya kalau engkau menggunakan kelebihan harta tersebut untuk membelikan pakaian. Faqal, maka beliau mengatakan, afdalul qasdi indal jidah wa afdalul afwi indal maqdirah. Maka beliau mengatakan adalah cara terbaik untuk tampil sederhana adalah saat engkau dilimpahi kekayaan. Jadi semakin kaya engkau tapi engkau hidup dengan sederhana, itu semakin baik. Beda ketika seseorang hidup dalam keadaan ekonominya sempit, lalu dia hidup sederhana. Memang begitu konsekuensinya. Anda nggak punya uang, lalu Anda hidup sederhana, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau orang dilimpahi dengan berbagai macam kekayaan, ya, tapi dia memilih untuk hidup sederhana, itulah kesederhanaan yang terbaik. Wal afdalul afi indal maqdirah, dan sebaik-baik memaafkan adalah ketika engkau mampu untuk membalas. Jadi kesederhanaan yang terbaik adalah ketika engkau berada di puncak kekayaan, dan memberikan maaf yang terbaik adalah ketika engkau mampu untuk membalas perbuatan buruk orang kepadamu. Baik, ya. Kemudian juga disebutkan dari Ibrahim bin Hisham bin Yahya bahwa Abdul Aziz bin Umar, putranya Umar yang bernama Abdul Aziz, pernah mengatakan, Da'anil Mansur faqala kam kanat ghallatu Umar bin Abdul Aziz hina stukhlifa. Ya. Ada seseorang namanya Al-Mansur, ya, bertanya kepada putranya Umar, berapa dahulu harta bapakmu saat dia menjadi khalifah? Qultu khamsuna alfa dinar. Saat dia menjadi khalifah, kekayaannya 50 dinar. Ya, 50 keping uang emas. Qala kam kanat yauma mautihi. Kemudian ditanya lagi Abdul Aziz bin Umar, berapa hartanya saat dia meninggal dunia? Qultu mi'ata dinar.
harta bapakku yang tersisa tinggal 200 dinar. Kebanyakan orang ya, sekarang kan pejabat negara dia punya kewajiban untuk melaporkan kekayaan pribadinya. Ya punya tanah berapa, kemudian asetnya berapa, uangnya di bank berapa, depositonya berapa, itu semua harus dilaporkan. Dan rata-rata pendapatan itu semakin melesat saat dia memegang sebuah jabatan. Yang dulu dia cuma punya aset senilai 1 miliar, setelah menjabat 1-2 tahun asetnya melesat menjadi 10-20 miliar. Berlipat ganda. Tapi tidak demikian dengan Umar bin Abdul Aziz. Saat beliau menjabat sebagai khalifah, kekayaannya 50 dinar, 50.000 keping uang emas. Tapi ketika beliau meninggal dunia, artinya dia meninggalkan jabatannya, harta tersebut berkurang sampai 200 dinar. Ya, jadi justru jabatannya itu mengurangi harta beliau. Ya. Dan beliau adalah orang yang tidak suka akan pujian. Ada orang yang mengatakan kepada beliau, ya Amirul Mukminin, inna man qablaka kanatil khilafatu lahum zainan wa anta zainul khilafah. Ada orang yang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya bagi orang-orang sebelummu kekhilafahan itu merupakan perhiasan bagi mereka. Artinya mereka sangat membanggakan tampuk kekhilafahan tersebut. Wa anta zainul khilafah. Adapun engkau bukannya bangga dengan kekhilafahanmu, tapi engkau merupakan kebanggaan bagi kekhilafahan. Artinya ada seorang pemimpin yang patut untuk dipuji di tengah-tengah kekhilafahan. Ya. Kemudian sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa Umar itu sering sekali menangis. Disebutkan dari Fatimah istrinya Umar ya, bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak ada orang yang lebih banyak sholat dan puasa daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan ketika beliau sholat isya ya, setelah beliau sholat isya, maka beliau mengangkat tangannya dan terus menangis. Ya, beliau mengatakan kana idza shallal isya ya qa'ada fi masjidihi thumma yarfa'u yadayhi falam yazal yabki hatta taghlibahu ainuh. Dulu kebiasaannya Umar setelah sholat isya, beliau akan duduk di masjid, kemudian beliau angkat tangannya dan terus-menerus beliau menangis sampai beliau dikuasai oleh kantuknya. Kemudian thumma yantabihu, kemudian beliau pun tertidur, lalu beliau bangun, fala yazalu yad'u rafi'an yadayhi yabki hatta taghlibahu ainuhu yaf'alu dzalika lailahu ajma'. Maka kemudian ketika beliau terbangun, beliau angkat lagi tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menangis sampai kemudian beliau tertidur, lalu beliau terbangun lagi dan mengulangi perbuatannya sepanjang malam. Ya. Jadi ini kebiasaan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullahu taala. Sampai kemudian beliau rahimahullahu taala meninggal karena diracun. Disebutkan bahwa beliau mengalami sakit, kemudian beliau mengira bahwa diri beliau atau orang-orang mengira bahwa beliau disihir. Suatu ketika Mujahid menemui Umar bin Aziz kemudian mengatakan, ma yaqulu finnas, apa yang dikatakan di tengah-tengah manusia, yaquluna mashhur, orang-orang mengatakan bahwa engkau telah disihir wahai Amirul Mukminin. Qala ma ana bimashhur, ya. Kemudian kata Umar bin Aziz, aku tidaklah disihir. Thumma da'a gulaman lahu, kemudian dia memanggil budaknya. Faqala waihak, ma hamalaka ala an saqaitani as-sum. Wahai budakku, celaka engkau. Apa yang mendorongmu untuk meracuni aku? Qala alfu dinar ya u'tituha wa ala an a'taq. Maka kemudian budak itu mengatakan, aku telah dijanjikan untuk mendapatkan 1000 dinar dan dibebaskan dari perbudakan. Jadi budaknya ngaku bahwa dia telah membubuhkan racun ke dalam makanannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Qala hatiha, maka kemudian Umar meminta, mana 1000 dinarnya. Qala fa'alqaha fi baitil mal, kemudian 1000 dinar tadi disita karena ini uang haram. Ya, uang yang diberikan ya untuk membunuh kaum muslimin, maka uangnya disita dan dibawa ke Baitul Mal. Faqala idhhab haitsu la yaraka ahad, maka pergilah engkau, ya, kaburlah engkau sampai tidak seorang pun melihatmu. Ya. Kemudian Umar bin Aziz pun meninggal dunia. Disebutkan ketika itu bahwa beliau ditawarkan untuk dimakamkan di Madinah di tempat yang sama dengan Abu Bakar dan Umar, tentu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau mengatakan, wallahi li an yu'adzimani Allahu bi ghairi nar ahabu ilayya min an ya'lama min qalbi anni arani lidzalika ahlan. Maka ketika ditawarkan kepada beliau untuk dimakamkan di dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya, demi Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala menghukumku dengan yang selain api neraka, maka itu lebih aku sukai daripada aku merasa pantas untuk dimakamkan di tempat tersebut. Artinya saya diazab gak apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala daripada saya menganggap diri saya lebih layak untuk tinggal di atau untuk dimakamkan di dekat makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian disebutkan dari Laits bin Abi Ruqayyah, saat beliau akan meninggal dunia, beliau meminta agar orang-orang mendudukkan beliau. Fa'ajlisuni, ya, fa'ajlasuhu. Dia mengatakan, dudukkanlah aku, maka orang-orang pun menundukkan, ya, Umar bin Abdul Aziz. Faqala ana alladhi ya amartani faqassartu fanahaitani fa'asaitu. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku adalah seorang hamba yang telah engkau perintahkan, namun aku meremehkan perintahmu. Sungguh aku adalah hamba yang telah engkau larang, ya Allah, namun aku durhakai engkau. Coba lihat ya, orang soleh itu tidak kemudian merasa bahwa dirinya telah melakukan amalan-amalan dengan sebaik mungkin. Justru mereka senantiasa merasa kekurangan pada amalan mereka. Beliau mengakui, ya Allah, engkau telah perintahkan aku, tapi banyak dari perintah-perintahmu yang aku remehkan. Engkau telah melarang diriku, tapi betapa banyak larangan-laranganmu yang aku langgar. Walakin la ilaha illallah. Akan tetapi wahai Rabbku, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya engkau. Thumma ahadan nazar faqala inni la ara khudratan ma hum bi insin wala jin. Kemudian kata beliau, sesungguhnya, ya, kemudian beliau memalingkan pandangan beliau ke salah satu tempat, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya aku melihat sesuatu yang berwarna hijau. Ma hum bi insin wala jin. Dan mereka bukanlah manusia, demikian juga bukanlah jin. Thumma qubidha. Kemudian wafatlah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Dalam sebagian riwayat bahwa beliau saat itu memalingkan wajahnya, ya, beliau memalingkan wajahnya ke arah kiblat, baru kemudian beliau meninggal dunia. Barakallahu fikum. Dengan demikian, ya, selesai kita dari pembahasan biografi atau masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke era khalifah yang baru, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Ya, bagaimana kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik, InsyaAllah kita simak di pertemuan yang akan datang bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.